Kembali di Newsroom, pemirsa. Mabes Polri berjanji akan menindak tegas AKBP Fajar Widyadharma Lukman, ex-Kapolres Ngada, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan transparan. Inilah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dan sekarang dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Kita ke informasi lain, pemirsa. DPR sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan 1 merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. Ini berapa? 16.000, 14.000. Ada dia bukan minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam 1 botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Keramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Safikah, Tri Julianti, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. Sesuai head, Pak. Kembali. Harganya normal ya, sesuai HET. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini, minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp15.700. Takarannya pun sesuai dengan kemasan. Namun demikian, Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa memang sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama, ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET, contohnya tadi masih sama dengan HET, dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota, Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat daging sapi. Puluhan petugas gabungan menggelar pemeriksaan kelaikan kendaraan terhadap kendaraan di PO Bersahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Idul Fitri 2025. Satu persatu bus pariwisata dan kendaraan pengangkut pemudik lainnya diperiksa petugas kepolisian narkoba Polresta Bandung. Selain memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan tes fisik kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus. Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pengecekan serupa juga dilakukan di sejumlah terminal angkutan maupun travel perjalanan yang ada di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, iNews melaporkan.